Pernyataan kontroversial dari Dedi Nur, kader Partai Solidaritas Indonesia, yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo memenuhi syarat menjadi nabi, memicu gelombang kritik hebat di media sosial. Politisi yang kini menjabat sebagai Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali ini mencuri perhatian dengan tweetnya yang menyatakan, jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Ungkapan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra keras. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News, di mana kali ini saya akan berbicara tentang kenabian Pak Jokowi yang sedang diangkat oleh kader PSI ini. Hai kader PSI, gimana konsepnya sih Anda itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nabi? Nabi itu gak pernah bohong loh. Nabi itu bukan tukang ngibul. Bukan seperti Pak Jokowi, tidak seperti bahasa Arabnya aja belepotan, baca surat ngomong nabi. Lagian Anda itu mikir gak sih? Hai kader PSI. Kader PSI ini ngomong bahwa Pak Jokowi itu ibaratnya itu sudah nabi ya. Namun dia itu menyamar seperti manusia biasa. Dia menyapa dan bertemu kepada warga dengan senyum lebarnya. Ya gitulah kira-kira Twitternya ya. Dia ngomong. Lalu apakah hanya karena murah senyum, kelemar-kelemar gitu, apakah dikategorikan sebagai nabi? Mikir nggak sih loh? Mikir. Menjilat ya menjilat, tapi jangan keterlaluan. Kalau yang nggak masuk akal itu jangan dikeluarkan. Boleh menjilat. Mentang-mentang Anda itu punya jabatan karena Pak Jokowi, langsung Anda menjilat sebagai backnya Pak Jokowi gitu ya. Bahkan mengangkat Pak Jokowi itu sebagai nabi. Mikir nggak sih loh? Sok-sokan. Semuanya SDA-nya PSI itu rendah semua ya. Belajar dulu. Dan kita dengarkan netizen berbicara tentang kenabian Pak Jokowi ini. Kita lihat ya. Kader PSI sebut Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Ini saklek sih ini. Tapi gak apa-apa sih. Nah, supaya nggak menimbulkan polemik, harus diperjelas ini nabi dari agama yang mana yang dimaksud. Karena nabi itu kan menyangkut umat. Apakah muslim kah? Apakah Kristen kah? Gak apa-apa juga kalau misalnya emang ada agama baru, gak apa-apa. Daftarin aja ke Kementerian Agama. Agama barunya apa gitu, Mulyonoisme kah? Nah kalau di muslim itu jadi umat harus syahadat, sholat 5 waktu. Kalau di mulyonisme harus ngapain? Menjilat kah? Menjilat. Saklek. Kalau mau jadi nabi harus terima wahyu dong. Terimanya di mana? Nanti masa digorong-gorong. Lagian kalau Jokowi jadi nabi jadi jelek tuh nanti sholawatnya Allahumma sholli ala Jokowi kan nggak cocok ya kan. Jadi nggak usah ngadi-ngadi ya. Ini udah sesat nih, kacau nih. Ini melebihi ke rumah para wali nih jadi. Nah begitulah ya suara dari netizen tentang kenabian Pak Jokowi ini. Dan semoga saja gak ada orang-orang yang sedeng selanjutnya ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nabi. Ngisin-ngisini. Tahu nggak? Ini perkara umat. Jangan sok-sokan mengatakan nabi. Kalau pemimpin ya wajar lah ya. Pemimpin wajar. Seumpamanya pemimpin yang baik lah. Pemimpin yang kelemar-kelemar ya wajar. Ngomong nabi. Mikir dulu ya. Mikir dulu. Dan jangan dibuntuti kepada yang lain-lainnya itu. Jangan mengatakan nabi. Supaya tidak dijadikan nyinyiran oleh netizen ya. Jokowi dikatakan nabi. Kita spill ya cara bacanya Al-Quran waktu ngimami dia. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak nyinyirin sih. Cuma dengarkan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anda bisa dengar ya. Anda bisa dengar sendiri bahwa cara bacanya aja gitu. Tajwidnya itu gak dapat gitulah. Nabi ku fasih dalam membicarakan atau melafazkan Al-Quran. Gak kayak gini. Kalau Nabi kurap mungkin iya ya. Kan kurap semua. Ya udah kita jangan ngomongin Nabi lah. Geli tahu nggak? Kita ke topik lain. Ini lucu ya, lucu juga ini ya. Pintasan PBNU ya. Ini PBNU tidak bersuara tentang kerusakan Raja Ampat. Ternyata ketuanya Ahmad Fahru Rosi. Ini golongan NU.
Di mana Pak Prabowo itu dulu ngomong bahwa semua boleh menikmati, para organisasi-organisasi boleh menikmati, mereka itu setia kepada pemerintah. Apakah gak boleh kan gitu kan ya, keputusan dari Pak Prabowo. Lah inilah hasilnya. NU juga terlibat. Yang terjadi apa? Penambangan yang tidak memenuhi prosedur. Pokok nambang aja. Ya itu yang terjadi sekarang. Dan sekarang NU juga terlibat tentang pengerusakan ini. Masih ngelak. Ngomong aja ke Pak Prabowo. Oke, kita lanjut tentang Mas Gibran Cifufufafa. Kita tuh gak dapat jalan dari DHI. Iya, kita dulu satu biar Bapak yang satu perwakilan kita satu perwakilan saya juga sama kena. Ini kan pengembang DHI sini. Iya, kita carikan solusinya Bang dulu ya. Kita akan mau cari solusinya. Yang saya tahu, kapan kira-kira Gibran itu punya solusi kalau ditanyakan, ayo kapan? Paling aja melengos, ya gitu dah. Yang saya tanyakan, kapan Mas Gibran itu punya solusi kalau ditanyakan? Gak pernah ada punya solusi. Karena ya kata netizen, belum layak lah, tapi dipaksakan. Kalau ngomong solusi, ya memang gak pernah. Kalau ucap ya, kita cari solusinya. Kita tunggu saja. Gitu kan? Atau dilempar ke ajudannya. Ya gitulah yang terjadi. Jadi dipaksa. Oke, lanjut tentang Pak Jokowi. Tentang garuk-garuknya. Sebenarnya dari dulu belum sadar ya. Gak nyadar-nyadar. Anda tahu kan sakitnya itu apa? Anda tahu kan? Ya pasti kebanyakan orang banyak tahu tentang apa yang dideritanya. Di luarnya gak ada, tapi di dalamnya kan kita belum tahu. Di dalamnya itu banyak merah-merah mungkin ya di dalamnya. Yuk kita lanjut kawan ya. Gus Dur berbicara tentang kritis kepada pemerintah. Karena itu saya harapkan para muktamirin hendaknya melihat masalah ini dengan jernih dan menyadari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi agama yang juga menjalankan tugas memberikan kritik dan mengawasi jalan pemerintahan dari sudut agama. Nah, tapi kenyataannya sekarang nggak ada tuh. Sekarangnya nggak ada yang mengkritik pemerintah, orang-orang NU itu. Jangan dikira mengkritik itu makar, bukanlah. Orang memberi kritik kepada pemerintah secara konstruktif itu juga membangun. Itulah kritik. Jadi menurut Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini, pemerintah itu harus, NU itu harus kritik secara agamis, secara agama kepada pemerintah. Di pemerintahan siapapun. Ya kritik bukan kritik bully ya, bukan kritik merobohkan itu ya, bukan, merendahkan, bukan. Kritik konstruktif, kritik yang membangun, kritik yang memberi solusi, memberi jalan ke pemerintah. Seharusnya gini Pak, seharusnya gini Pak, seharusnya nggak boleh gitu. Kalau kita kritik, dasar Prabowo nggak becus. Nah, itu yang melanggar hukum, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi saran Gus Dur ini ya. Kita lanjut tentang nyinyiran kepada di golongan Dr. Tifa. Dia mengatakan bahwa yang disebut HTI, bidadari HTI. HTI gak ikut ya kok disangkut pautkan dengan ini. Kita dengarkan ya. Kita putar lagu DJ Panci biar orang-orang HTI panas kupingnya. Sip. Panas. Dengan ayat kau tebar dusta, oh tak perlu tipu daya. Kau buat adu domba, engkau sang perusak bangsa. Wah, perusak bangsa. Bidadari HTI, bidadari HTI, tingkahmu Bidadari PDI watak, bidadari HTI wataknya seperti Girwani. Seharusnya ngomong Girwani itu bukan kepada kita-kita, kepada ke Dr. Tifa, bukan. Tuh kepada golongannya Mulyono kan dicurigai itu. Ngomong Girwani. HTI. HTI itu tidak ikut-ikut. HTI itu sudah puluhan tahun.
Bukan bulan lalu, kiranya tahunan, sepertinya kayaknya golongannya 7 tahun lah HTI itu dibubarkan. Mengapa disangkut pautkan dengan HTI? HTI itu tidak ikut-ikutan, benderanya sudah habis. Ya mungkin disimpan, dikunci, sudah gak ada lagi HTI. FPI juga gak ada sekarang itu, Front Pembela Islam ya, bukan persaudaraan. Front Pembela Islam sudah gak ada, benderanya juga tidak ada, dan organisasinya juga tidak ada. Mengapa disangkut pautkan? Setiap ada masalah HTI, FPI, semua politik HTI, FPI. Lalu sampai kapan HTI ini tidak dibawa oleh kalian? Bahkan dibuat nyanyian pula. Bahkan itu si nama akunnya DJ itu, anak jenderal itu ngomong HTI. Gak punya bukti kuat ngomong HTI. Kalau Dr. Tifa Rosuryo punya bukti kuat untuk menggugat. Kalau kalian punya bukti kuat tentang keberadaan HTI di mereka-mereka, silahkan laporkan, silahkan gugat. Jangan cuma ngomong di media sosial aja, jangan cuma membuli, jangan menggiring opini tok. Itu. Kita lanjut. Ini tentang negara apa? Tanah Raja Ampat. Sudah mulai. Oke, selamat sore Bapak-bapak Doreng yang di selatan. Ya, kami di utara sini itu maunya semua perusahaan itu harus dibuka. Mulai dari Kawei, Yembe Kaki sampai di Manuram harus buka. Kami adalah masyarakat utara yang punya tambang. Kami adalah orang adat. Kami rindu untuk bekerja. Jadi Bapak Dorang yang di selatan, kalau yang punya rezeki, yang punya apa segala di sana yang tidak dapat tambang, duduk tenang di tempat. Dan kami punya yang ada di sini yang punya tambang. Sungguh sangat kecewa kami tentang Bapak harus ini. terima tambang itu. Yang lain itu menggugat, Bapak ini menerima berapa sih? Lalu Bapak katanya mempunyai pekerjaan. Pekerjaan apa yang didapat Bapak di sana? Sedangkan yang bekerja di sana itu kontraktor sana, ekskavator, semuanya itu serba mesin. Lalu pendapatan apa Bapak di sana? Ngomong disuruh buka semua. Lalu siapa yang membayar Bapak? Kok enak-enaknya ngomong dibuka semua? Ini sudah diputuskan loh Pak. Keempat proyek, kecuali GAK ya. Keempat proyek sudah dibekukan alias dicopot izinnya. Bapak keluar-keluar di belakang hari ngomong gini. Dibayar berapa sih Pak? Ingat Pak ya, Anda kan belum tahu Pak ya. Wilayah Bapak, kalau ini ngaku di dekat Bapak ini ya, wilayah Bapak itu dikeruk Pak. Suatu saat akan melebar, bisa jadi rumah Bapak juga digusur. Lalu gimana? Masih mau keluar-keluar kayak gini lagi? Lalu Bapak apa yang didapatkan Bapak setelah keluar-keluar seperti ini, setelah membela-bela seperti ini? Mengecewakan. Kita next video. Tentu pemerintah harusnya mawas diri. Salah satunya Jawa Barat, di mana Deddy Mulyadi tidak harus mencerminkan dan melakukan terus pencitraan, tapi harus menjalankan amanat-amanat yang dituangkan oleh Undang-Undang UPA. Apalagi dia sekaligus sebagai ketua gugus. Sekarang itu rakyat sudah sadar ya, sudah banyak yang paham tentang gubernur pencitraan kepada Deddy Mulyadi. Ini bersikeras ya, menolak pencitraannya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Gimana ya? Next video. Ini adalah yang terjadi katanya sih menurut info ini di Raja Ampat, penggagalan penambangan nikel. Ya syukurlah kalau juga gitu ya. Syukur, alhamdulillah ya kalau memang di sana itu unjuk rasa tentang keberadaan penambangan yang di sana. Ya syukur deh kalau gitu. Kalau bisa jangan ada penambangan. Karena apa? Ya akibatnya akan merusak lingkungan semuanya. Anda bisa bayangkan ya, orang Papua itu ya, tentang sungai, laut, hutan itu ibarat ibunya. Kenapa bisa gitu? Karena mata pencaharian mereka itu di sana, di laut, di sungai, di hutan gitu.
Jadi mengapa ibunya kalian penggal? Mengapa ibunya kalian perkosa? Seharusnya mikir lah. Pendapatan negara bukan hanya itu saja yang besar. Kita lanjutkan ya tentang tambang ini ya. Walaupun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya Ternyata harus tidak ada ketat. yang nggak tidak dicabut boleh ya. merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait Ternyata dengan urusan ada di yang tidak dicabut. Ya. Raja Ampat. Ada 5 penambangan tersebut di Raja Ampat. Yang 4 ini sudah dicabut. Yang 1 inilah yang belum dicabut. Karena apa? Karena ini masih diawasi katanya ya. Dalam penambangannya itu tetap berjalan, tapi diawasi gak merusak terumbu karang dan sebagainya lah, diawasi katanya. Aneh ya di GAKS ini ya. Padahal yang di GAKS ini yang selalu jadi sorotan. Hanya karena di sana itu warganya itu membolehkan, lalu izinnya gak dibekukan juga. Kita lihat saja nanti ya. Yuk. Dan katanya sih gubernur Papua Barat sekarang di unjuk rasa. Kita simak. Di unjuk rasa sekarang. Ini apa? Ini apa? Saya nanti jam 1 ada di Tulisnya. Sekarang itu gubernurnya itu juga di unjuk rasa karena telah mendukung penambangan ini, penambangan nikel. Warganya itu gerah dan rame-rame unjuk rasa kepada Gubernur Papua Barat. Ya semoga ini direspon ya kepada pemerintah. Oke, kita lanjut. Sampai pada identifikasi friend or foe. Kak tentara kan gitu. Dan terus terang, tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi. Karena kami pernawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Hah? Musuh bersama? Siapa ini? Para purnawirawan ya? Para purnawirawan ini ngomong bahwa Pak Jokowi ini musuh bersama. Dan para purnawirawan ini sekarang kan yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Maaf, memakzulkan Mas Gibran sebagai Wapres. Kira-kira kalau kita jadi ya dimakzulkan itu Mas Gibran, kira-kira Anda itu pilih siapa sih? Silakan komentar tentang ini. Ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat.